Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelas 12 IPA 2 dari kelompok 5. Saya Rachel Kayla Azhara. Saya Nurhaliza Briliani. Saya Nadine Alia Balkis. Saya Nazwa Zahra. Saya Nur Pusitasari. Saya Regia Matalime. Hari ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Kalian jangan lupa nonton sampai habis. Dari bab ini, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian pemberdayaan masyarakat. Apa sih arti dari pemberdayaan itu sendiri? Pemberdayaan adalah proses dari, oleh, dan untuk masyarakat, di mana komunitas masyarakat didampingi atau difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam mengembangkan dan peningkatan taraf hidupnya. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memberikan kesempatan dan kemampuan kepada individu atau masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, memengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara tanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Nah, Besti, jadi kesimpulannya yaitu pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Hari ini saya akan menjelaskan bagian B, konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang mengupayakan transfer kekuasaan yang didasari penguatan modal sosial, kepercayaan trust, aturan role, dan jaringan networking. Disambut partisipasi dan komunikasi aktif dengan metode bottom up yang dilandasi sikap saling percaya dari masyarakat untuk mengubah dan menentukan nasibnya untuk pencapaian suatu tujuan tertentu, kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian, konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional. Berikut beberapa contoh pemberdayaan masyarakat. Saya beri contoh satu di bidang ekonomi. Telah berhasil dilaksanakan di wilayah desa, terutama di daerah Magelang. Wilayah ini terletak di Jawa Tengah dan memiliki sistem pemberdayaan masyarakat yang mengajarkan masyarakat bagaimana mengelola blog dan menuliskan konten yang berkualitas. Pelopor atau pendiri kampung blogger adalah Sumbodo Malik, salah satu alumni universitas paling terkenal di Jakarta. Dia bekerja dengan rajin untuk komunitas dengan mencetak hasil Google AdSense, penjualan online, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat di sana. Langkah memperkuat masyarakat, terutama di bidang ekonomi, dianggap berhasil di Indonesia, dengan banyak orang berdatangan untuk mendapatkan penghasilan dolar. C. Jenis pemberdayaan masyarakat. Ada 3 jenis pemberdayaan masyarakat. Pertama, sikap radikal. Sikap radikal adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Kedua, ada sikap kebersamaan. Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat. Ketiga, ada pendekatan dengan sistem gagasan. Jenis pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan sistem ini secara tidak langsung, stimulasi daripada memberikan power kepada powerless. Keadaan ini bisa dikomdir masyarakat melalui syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama. Di sini ada contoh sikap radikal. Kelompok muda yang berada dalam garis kemiskinan merupakan salah satu alasan utama mereka bergabung dengan organisasi radikal, sehingga jihad atau tindakan yang diambil sebagai jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan. Perempuan dan kaum muda target ideal kelompok radikal. Fakta miris dari sejumlah tindakan terorisme di Indonesia adalah keterlibatan perempuan dan kelompok muda. Alasan perlibatan perempuan dalam gerakan terorisme sangatlah beragam. Hal ini dikarenakan mereka bisa melakukan banyak peran antara lain sebagai edukator, pendidik, keluarga untuk pepanjang ideologi, agen perubahan, pendakwah, pengumpul dana, penyedia logistik, hingga pelaku bom bunuh diri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurhaliza Briliani. Di sini saya Nurhaliza Briliani akan menjelaskan apa itu tujuan dari pemberdayaan masyarakat.
Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, menurut Mardikanto dalam Dedeh Mariani dan Rod Roselin, tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri ada 6, yaitu perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan yang keenam adalah perbaikan masyarakat. Nah, contoh dari perbaikan kelembagaan yaitu dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Untuk yang kedua, bisa kita lihat dari perbaikan usaha. Nah, perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari contoh di atas, mengapa pemberdayaan masyarakat itu sangat penting? Karena agar masyarakat menjadi berdaya dan mandiri untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki kehidupannya. Bisa kita simpulkan juga, tujuan pemberdayaan sumber dayaan masyarakat adalah perbaikan kelembagaan yang pada akhirnya turut memperbaiki aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, perbaikan usaha, pendapatan, kehidupan, dan komunitas. Saya Rachel Kayla Azhara akan menjelaskan tentang prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sebagai sasaran programnya. Nah, untuk mencapai sebuah kesuksesan suatu program, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama, ada prinsip kesetaraan. Dalam proses pemberdayaan, penting untuk kita mengedepankan kedudukan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan tersebut. Yang kedua, ada prinsip partisipasi. Program akan berhasil menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipatif, yang artinya masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasinya. Yang ketiga, ada prinsip keswadayaan dan kemandirian. Prinsip keswadayaan ini artinya menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Nah, yang terakhir ada prinsip berkelanjutan. Program ini perlu dirancang agar berkelanjutan. Di awal memang pendamping memang memiliki peran yang lebih dominan. Namun secara perlahan-pelan mereka akan makin berkurang perannya, sebab masyarakatlah yang diharapkan mampu mengelola kegiatannya sendiri. Saya akan mempresentasikan contoh pemberdayaan masyarakat dalam komunitas. Contoh pemberdayaan masyarakat ternyata ada banyak bidangnya, yaitu contoh 1, pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan ini adalah terkait pembuatan batik yang dilakukan oleh masyarakat di sekitaran Laweyan, Kota Solo sebagai salah satu pusat industri batik terbaik di Indonesia. Contoh yang kedua, ekonomi. Dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi juga berhasil dilakukan di wilayah perkampungan, khususnya di daerah Magelang. Wilayah ini berada di Jawa Tengah dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yakni dengan mengajarkan masyarakat untuk mengelola blog serta menulis konten-konten yang berkualitas. Contoh yang ketiga yaitu wisata. Contoh lainnya mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang wisata juga banyak dilakukan di Indonesia. Salah satunya berdirinya Kampung Warna-Warni di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, kota ini menjadi begitu terkenal karena ciri khasnya sebagai tempat paling indah untuk berselfie. Nah, kemudian ada budaya. Nah, contoh pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan budaya juga banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu atau kelompok sosial. Contohnya saja hal ini ialah pendirian Sanggar Tari Ilalang yang ada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya. Yang kelima, pendidikan. Contoh pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Indonesia dalam arti pendidikan, misalnya Kampung Inggris di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kampung ini sebenarnya adalah desa biasanya pada awal terbentuknya tidak mengenal sama sekali bahasa Inggris yang berkembang di sana dan kemudian ya jadi Kampung Inggris. Saya akan membawakan materi tentang nilai kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat.
Tujuan pemberdayaan adalah agar memperbaiki kehidupan demi kesejahteraan, memperbaiki aksesibilitas inovasi terbaru, pendidikan yang layak, perbaikan tindakan perekonomian yang menjaga perkembangan jaringan dan perbaikan lingkungan baik dalam fisik maupun sosial. Bentuk pemberdayaan berdasarkan nilai kearifan lokal memiliki arti sebagai tata letak suatu input untuk menanggulangi permasalahan nilai kearifan lokal sendiri. Ada nilai sosial yang terdapat di suatu wilayah masyarakat. Beragam nilai meliputi gotong royong, ikut kekerabatan, musyawarah, dan solidaritas antara umat. Dengan adanya perbedaan komunitas berbasis kearifan lokal dan menghasilkan masyarakat yang berdaya ubah, seperti dapat mengerti potensi dalam diri dan merencanakan untuk kedepannya, memberi arahan terhadap tiap individu, mempunyai power dalam berunding ketika menghadapi masalah, dapat membangun kerjasama yang saling menghasilkan keuntungan. Setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Besti, kalian jangan lupa ya buat like, comment, and subscribe.